Shalom kekasih Tuhan, senang sekali jumpa dalam program Saat Teduh. Mari sama-sama sebelum kita lakukan aktivitas kita di akhir pekan ini, mari sama-sama kita kembali merenungkan firman Tuhan. Berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat kasih-Mu, anugerah-Mu, kebaikan-Mu hingga kami boleh ada di akhir pekan ini Tuhan. Mari pimpin dan urapi kami, Roh Kudus, singkapkan kebenaran supaya kami terus melihat anugerah-anugerah Tuhan yang besar disediakan bagi kami. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Kekasih Tuhan, kita tahu sudah lebih daripada 1 tahun kita mengalami pandemi. Dan berapa banyak ya kita di tengah-tengah pandemi masih melihat dan merasakan kebaikan-kebaikan Tuhan tersedia bagi kita. Dan harapan saya semua kekasih Tuhan terus mengalami hal-hal baik yang Tuhan sudah rancangkan. Ingat, Tuhan ada di segala musim. Kekasih Tuhan, krisis itu akan menyingkapkan kepada kita. Saya ulang, krisis atau pergumulan atau masalah akan menyingkapkan kepada kita siapa yang kita sembah. Jadi krisis itu bisa menyingkapkan siapa yang kita sembah, siapa yang kita cari, siapa yang kita harapkan dalam krisis. Kekasih Tuhan, bagi Tuhan mengadakan 1 juta dengan 1 miliar itu sama mudahnya. Bukan berarti kalau 1 juta gampang. Kalau 1 miliar wah ini perlu doa puasa nih. Ini perlu hal khusus yang kita lakukan. Bagi Tuhan menyembuhkan sakit panu dengan sakit kanker itu sama mudahnya. Jadi mari sekali lagi pertanyaannya begini, di dalam krisis siapa yang kita sembah? Anda tahu bahwa Tuhan itu penuh dengan kasih dan pertolongan. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Bahkan Dia selalu hadir untuk kita. Dari mana saya bisa tahu Tuhan hadir? Anda bisa melihat dalam 1 Korintus 10 ayat yang ke-13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami biasa. Bahkan dikatakan Allah setia. Bahkan Dia tidak membiarkan kita menghadapi pergumulan itu sendiri. Bahkan Dia memberikan jalan keluar. Lalu pertanyaannya, bagaimana caranya supaya saya bisa melihat kasih Tuhan, pertolongan Tuhan di masa krisis dan tetap berkemenangan? Mari kita akan melihat yang menjadi renungan dan dasar daripada kita melangkah pada hari ini. Mari kita sama-sama membuka dalam Yohanes pasal yang ke-15 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-6. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Perhatikan pada ayat ini, Tuhan menyebut dirinya pokok anggur. Ya, saya ibaratkan begini, pokok anggur yang subur. Ya, namanya Tuhan pasti subur dong, bahkan super subur begitu ya. Dan Tuhan katakan kamu itu ranting, saudara dan saya itu ranting. Bayangkan itu ada pohon, ada rantingnya. Lalu di Alkitab dikatakan begini, barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, artinya terhubung dengan benar, terhubung dengan benar, melekat dengan benar. Jadi ranting itu melekat dengan benar pada pokoknya. Ia berbuah banyak. Ranting yang melekat pada pokoknya dengan benar, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Anda melihat bahwa Tuhan tidak pernah berubah. Sebagai pokok anggur, Tuhan mau engkau melekat dengan benar, nempel dengan benar. Engkau di dalam Tuhan, Tuhan di dalammu. Alkitab katakan kalau dia melekat dengan benar, maka ranting itu akan berbuah banyak. Kalau Anda melihat sebuah pohon, lalu rantingnya tidak berdaun subur, padahal pohonnya subur. Yang salah bukan pohonnya,
Yang salah rantingnya. Ada apa dengan ranting itu? Ternyata waktu kita deketi, rantingnya sudah patah di dalam. Istilahnya begini, ceklek jeru. Berapa banyak kita tidak memperhatikan hubungan kita dengan Tuhan. Anda yang sudah lama jadi orang Kristen, Anda yang sudah lama melayani Tuhan, Anda menganggap hubungan penyembahan yang kau bangun itu biasa-biasa. Harusnya makin lama kita mengikut Tuhan, makin lama kita melayani Tuhan, kita ini makin melekat dalam. Saya masih ingat, sekali lagi saya ulang, almarhum Om Alek selalu mengatakan kepada saya, Filipus, kalau kamu menyembah Tuhan, mau pribadi ataupun melayani, sembah dengan cinta, sembah dengan kerinduan, sembah dengan kekaguman. Ini prinsip. Yesus mengatakan, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Jangan tersinggung. Coba perhatikan hubungan kita dengan Tuhan. Apakah hubungan yang kau bangun dengan Tuhan didasarkan kepada pengenalan yang benar? Kalau engkau terhubung dengan Tuhan dalam pengenalan yang benar, pasti engkau melekat benar. Pasti melayanimu benar. Dan ingat, Alkitab mengatakan Allah itu roh, sembah Dia dalam roh dan kebenaran. Karena Bapa mencari penyembah yang demikian, Bapa menghendaki penyembah yang demikian. Allah itu roh. Artinya apa? Spirit. Roh itu spirit. Spirit itu apa? Semangat, bergairah. Kalau saudara membangun hubungan dengan Tuhan gak melekat, berarti gak bergairah, asal-asalan. Bagaimana engkau bisa berbuah lebat? Bagaimana engkau bisa melihat kasih dan pertolongan Tuhan? Saya dorong kepada semua kekasih Tuhan, ayo bangkitkan kembali kesungguhanmu dengan Tuhan. Anda tahu kata worship itu berasal dari dua kata, worthy and shape. Worthy itu berbicara tentang nilai, bernilai. Shape itu bicara tentang posisi. Jadi worship itu adalah posisi yang paling bernilai. Satu keadaan, satu situasi yang bernilai. Maka saudara jangan sembarangan menyembah Tuhan. Karena penyembahan yang benar itu membuat engkau melekat kepada Tuhan. Dan engkau berbuah banyak. Bukan saya yang menjanjikan, Tuhan yang menjanjikan. Itu sebabnya kenapa Daud berkata, sejak aku muda sampai tua, aku gak pernah lihat orang benar keturunannya meminta-minta. Bukan berkat yang kita cari. Berkat itu bonus bagi kita. Gak usah kejar berkat. Lakukan saja apa yang diinginkan Tuhan. Melekat. Aku pokok anggur, kamu ranting. Jika kamu ada di dalam aku melekat, kamu akan berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu gak bisa berbuat apa-apa. Biarlah renungan akhir pekan ini menjadi clear buat setiap saudara. Segala yang baik datang daripada Tuhan. Kalau engkau hari ini mengasihi Tuhan, kasih dengan sungguh-sungguh. Layani dengan asal-asalan. Jangan melayani dengan asal-asalan. Jangan datang kepada Tuhan dengan asal-asalan. Melekat. Amin. Baik, mari sama-sama kita akan berdoa. Terima kasih Bapak buat pagi hari ini kami boleh renungkan kembali firman-Mu. Materaikan itu dalam kehidupan kami Tuhan. Bahwa kami untuk terus melekat, menyadari bahwa di luar Engkau kami gak bisa berbuat apa-apa. Kami harus melekat. Kami harus bangun hubungan yang benar. Dengan cinta, kasih, hormat, kekaguman kami kepadamu Tuhan. Dan biarlah akhir pekan ini setiap kami boleh mengalami yang baik dari apa yang Kau janjikan. Sekarang angkatlah tanganmu, terimalah berkat yang telah Bapa curahkan sejak daripada Abraham, Ishak sampai Israel. Mengalir dalam hidupmu hari ini bahkan sampai selama-lamanya dalam nama Yesus. Yang percaya diberkati Tuhan sama-sama berkata, amin. Shalom semua kekasih Tuhan dan jangan lupa terus protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Tuhan memberkati kita.